Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang getaran dan gelombang. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian getaran, menyelidiki peristiwa getaran bandul, menghitung frekuensi dan periode ayuran getaran, menjelaskan pengertian gelombang, menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang, membedakan gelombang transversal dan longitudinal, serta menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Pertama-tama kita akan membahas tentang getaran. Getaran adalah peristiwa bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran juga sering disebut dengan gerak periodik. Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh getaran pada bandul sederhana. Berdasarkan bandul tersebut, satu kali getaran sama dengan satu kali pergerakan bandul di titik A, B, C, B, A. Jadi, dimulai dari A dan kembali ke A terhitung satu kali getaran. Bisa juga dimulai dari titik B. Jadi, kita lihat B, C, B, A, B. Maka terhitung satu kali getaran. Pada getaran terdapat istilah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 second. Frekuensi disimbolkan F dengan satuan Hertz. Berdasarkan pengertian frekuensi tadi dapat disimbolkan bahwa frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. N adalah simbol dari jumlah getaran, T simbol dari waktu. Misalkan dalam 7 second terjadi 49 getaran ujung penggaris plastik. Jika dihitung berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah getaran 49 dibagi waktu 7 second menghasilkan 7 getaran ujung penggaris plastik. Atau frekuensinya sama dengan 7 Hz. Berikutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali bergetar. Periode disimbolkan T dengan satuan second. Secara matematis, periode dapat dirumuskan sebagai berikut. Periode getaran T besar sama dengan waktu getar T kecil dibagi dengan banyaknya getaran dengan simbol N. Agar kalian lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut. Pada suatu pegas tergantung sebuah benda yang bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 10 second. Hitunglah nilai frekuensi dan periode getaran. Jadi kita pakai rumus yang tadi ya. Kita lihat, diketahui N atau banyaknya getaran sama dengan 50 kali. Kemudian waktu yang digunakan adalah 10 second. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Kita ingat rumus frekuensi adalah N dibagi T atau jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi jumlah getarannya adalah 50 dan waktunya adalah 10 second. 50 dibagi 10 sama dengan 5 Hz. Jadi frekuensinya adalah 5 Hz. Selanjutnya yang ditanyakan adalah periode. Kita pakai rumus periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran. Waktunya adalah 10 second dibagi jumlah getaran 50 sama dengan 0,2 second. Jadi periodenya adalah 0,2 second. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan soal berikut ini.
Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 second, tentukanlah frekuensi ayunan dan periode ayunan. Pembahasan selanjutnya adalah gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam peristiwa perambatan getaran atau gelombang, yang dirambatkan adalah energi getarnya, sedangkan materinya tidak ikut merambat. Oleh karena itu, medium perantaranya tidak ikut berpindah. Adapun jenis-jenis gelombang berdasarkan arah gerakan dan arah rambatnya dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang tali, gelombang cahaya, dan gelombang permukaan air. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang pada selingki dan gelombang bunyi. Gambarnya dapat kita lihat pada gambar yang kedua. Jenis gelombang berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang selingki. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. Sekarang kita bahas tentang hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap second. Sedangkan periode gelombang merupakan selang waktu yang digunakan untuk menempuh satu gelombang. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut disimbolkan dalam rumus. Periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu periode. Hubungan antara cepat rambat, panjang gelombang, frekuensi, dan periode adalah V sama dengan S per T, atau V sama dengan S jarak dibagi waktu. Karena jarak tempuh dalam satu periode adalah sama dengan satu gelombang, maka dapat dirumuskan cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode, sama dengan frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Lambda adalah lambang dari panjang gelombang dengan satuan meter. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal berikut ini. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 second, tentukan cepat rambat gelombang. Kita lihat di soal diketahui panjang gelombangnya sama dengan 2 meter. Kemudian periodenya sama dengan 0,5 second. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Kita jawab menggunakan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan lambda dibagi T. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Kita masukkan angkanya, lambda sama dengan 2 meter, periodenya sama dengan 0,5 second. Jadi 2 dibagi 0,5 second sama dengan 4 meter per second. Jadi cepat rambat gelombang adalah 4 meter per second. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.